Halo, apa kabar hari ini? Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang tekanan, dan yang kita akan lihat hari ini adalah tekanan udara. Tekanan udara. Eh, Kalau ada yang bertanya seperti ini, dari mana sih ngambilnya itu ada tekanan udara normal? Kenapa nilainya seperti itu dan satuannya seperti itu? Kali ini kita akan melihat bagaimana latar belakangnya, dari mana munculnya angka itu, siapa yang melakukan percobaan itu. Kita akan membahasnya dalam tekanan udara ini. Kemudian dalam tekanan udara juga ini kita bisa membahasnya nanti tekanan udara di permukaan laut pada ketinggian tertentu, ataukah ya ketinggian dari permukaan daerah tertentu apabila tekanan udaranya diketahui. Semua kita akan bahas dalam pertemuan kali ini dalam pembahasan tekanan udara. Mari kita lihat bersama-sama tekanan udara. Tekanan udara. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara pasti kita sudah tahu semua adalah barometer. Ada gambar yang saya berikan ini. Gelas ini diisi air sampai batas tertentu permukaannya, kemudian pada bagian permukaan gelas ini saya letakkan kertas, kemudian bersentuhan antara air yang ada di dalam gelas, kemudian gelas ini saya balik, tetapi ketika gelas ini saya balik air tidak tumpah. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi seperti itu? Kita ketahui bahwa air ini pasti memiliki tekanan. Sudah kita belajar yang lalu bahwa tekanan zat cair dalam, apakah itu dalam ruang tertutup atau dalam itu jelas ada. Tetapi begitu air saya isi penuh dengan gelas saya isi penuh dengan air, lalu di atasnya saya taruh kertas biasa, lalu saya balik seperti ini, ternyata air ini tidak tumpah. Pertanyaannya itu kenapa? Dari gambar ini jelas bahwa selain ada tekanan air ini yang dari atas ini, juga tekanan udara dari luar gelas ini ada. Itu yang menyebabkan ini air tidak tumpah. Percobaan ini bisa dibuktikan bahwa benar-benar tekanan udara itu ada. Kalau tidak ada tekanan udara ini, maka ketika ini saya balik, maka ini akan lepas dan airnya tumpah. Nah, itu bisa dikatakan seperti ini. Jadi mengapa air tadi tidak tumpah? Karena kertas HPS mendapatkan tekanan udara luar yang kalau diukur kenapa tidak tumpah lebih besar dari tekanan air dari dalam gelas. Ingat, kalau tekanan air dari dalam gelas itu tadi lebih besar, pasti kertasnya lepas. Tapi kertas tidak lepas karena tekanan udara luar yang diberikan oleh kertas yang berlawanan arah dengan tekanan air di dalam gelas tadi itu lebih besar, sehingga tetap seperti itu. Nah, tekanan pada kertas itu tadi saya sudah katakan, itu gelas yang dibalik ditutup kertas, tidak tumpah airnya, membuktikan bahwa udara luar itu memiliki tekanan. Nah, kita akan lihat. Tadi saya sudah katakan bahwa alat ukur dari tekanan udara itu adalah barometer. Nah, tekanan udara yang banyak kita gunakan dasarnya adalah tekanan udara di permukaan laut. Bukan di permukaan laut, tetapi tekanan udara yang ketinggiannya 0 meter dari permukaan laut. Jadi kalau ada kalian nanti menemukan satuan dpl, itu artinya dari permukaan laut. Nah, itu tekanan udara. Nah, kapan dan siapa yang pertama kali menemukan tentang tekanan udara di ketinggian 0 meter dari permukaan laut, atau biasa disebut tekanan udara normal? Mari kita lihat bersama-sama. Tekanan udara pada permukaan laut itu pertama atau diselidiki oleh seorang ahli yang namanya disebut dengan Evangelista Torricelli. Abad ke-16 dia melakukan ini, dan sampai sekarang ini hasil pengukuran beliau, hasil penelitian beliau itu digunakan.
Tekanan udara dalam penelitian ini yang disampaikan oleh Torricelli itu dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut. Makanya yang menjadi standar apabila Anda membaca atau melihat soal dengan mengatakan tekanan udara normal, berarti ya tekanan udara pada ketinggian 0 meter dari permukaan laut. Nah, baik, kita lihat bagaimana hubungannya, apa yang diperoleh. Yang kita gunakan sekarang ini ada angka-angka yang kita sudah gunakan, misalnya 76 cm Hg. Kenapa 76 cm dan kenapa menggunakan satuan Hg? Nanti kita akan lihat dalam penelitian beliau. Bagaimana hubungannya antara tekanan udara dengan ketinggian permukaan laut? Menurut Torricelli, semakin tinggi permukaan dari laut, semakin turun tekanan udaranya. Saya ulangi, semakin tinggi permukaan dari laut, semakin turun tekanan udaranya. Atau boleh dikatakan ini, semakin naik ketinggian dari permukaan laut, tekanan udaranya semakin turun. Atau boleh dikatakan tekanan udara yang paling besar berada pada ketinggian 0 meter dari permukaan laut. Nah, ini yang selalu digunakan, tekanan udara normal, tekanan udara dengan standar yang telah diukur 0 meter dari permukaan laut. Nah, selanjutnya Torricelli mengatakan, dalam penelitiannya beliau mengungkapkan bahwa setiap ketinggian naik, perhatikan, setiap ketinggian tempat naik 10 meter dari permukaan laut, maka tekanan udaranya akan turun 1 mm Hg, atau kalau dalam sentimeter ini satuan milimeter kita ubah 0,1 cm Hg. Anda bayangkan, mulai dari 0 meter permukaan. Nah, sekarang kalau 10 meter permukaan, ya 10 meter dari permukaan laut, maka itu tekanan udaranya akan turun 0,1 cm Hg. Tadinya standarnya itu adalah 76 cm Hg. Nah, ini yang dikemukakan oleh beliau dalam percobaannya. Tadi ada pertanyaan saya, kenapa ada Hg-nya? Sementara Hg itu adalah simbol raksa. Kenapa 76 cm? Ternyata asalnya dari percobaan ini. Baik, mari saya akan jelaskan ini sehingga tidak bingung kenapa langsung 76, kenapa bukan 75 atau 65 dan sebagainya. Angka ini diperoleh dari hasil penelitian beliau atau penelitian Torricelli dalam percobaan seperti ini. Torricelli mengambil wadah, sebuah gelas kimia yang terbuka seperti ini, kemudian pipa ini dipasang. Ke dalam wadah ini dituangkan air raksa, bukan air ya, raksa. Nah, raksa itu tadi yang simbolnya hidrargyrum. Jadi sekarang sudah terjawab bahwa Hg itu berasal dari bahan yang digunakan oleh Torricelli dalam percobaannya. Nah, kemudian dipasang di sini yang ada ukurannya, ya, pipa yang ada ukuran pipa ukur, ya, yang ada angka-angkanya di sini. Kemudian dibiarkan beberapa saat. Setelah diletakkan, percobaan ini dilakukan di permukaan 0 meter dari permukaan laut, kan ada tekanan yang diberikan oleh raksa ini. Tekanan yang diberikan ini menyebabkan raksa ini akan naik melalui pipa ini, ya, naik terus menerus. Dalam percobaannya Torricelli melihat terus, dan ketika percobaannya selesai, dia berhenti ketika ketinggian ini tidak bertambah lagi. Itu artinya pengaruh tekanan itu tadi sudah terukur semua. Nah, setelah stabil ini ketinggian dari pipa ini, Torricelli mengukurnya dari permukaan raksa ini sampai ke ketinggian paling atas ini, permukaan atas tabung ini.
ternyata ukurannya itu adalah 76 cm. Dari sini munculnya tekanan udara normal yang sering kita gunakan itu 76 cm Hg. Nah, percobaan inilah sebagai dasar asal muasalnya tekanan udara yang digunakan itu. Jadi kalau ditanya dari mana angka 76, dari mana Hg, sudah jelas dalam pembahasan tadi. Nah, bagaimana hubungannya antara ketinggian, tekanan udara, dan barometer? Nah, perhatikan ini. Tekanan udara di suatu tempat itu kita bisa hitung, atau ketinggian di suatu tempat kita bisa tentukan jika tekanan udaranya diketahui. Nah, perhatikan. Ini bisa digunakan dengan persamaan ini, bahwa ketinggian di suatu tempat itu bisa ditentukan dengan perubahan tekanan itu dibagi dengan 0,1 cm Hg kali 10 meter. Tadi dari mana 10 meter, dari mana 0,1 cm? Saya ulangi menjelaskan. Angka ini diperoleh dari hasil penelitian Torricelli. Setiap naik 10 meter dari permukaan laut, tekanan udara akan turun 0,1 cm Hg. Jadi situ digunakan. Maka ketinggian di suatu tempat bisa kita hitung perubahan penunjukan pada barometer, perubahan tekanan udara dibagi dengan 0,1 cm Hg dikali 10, atau bisa kita hitung dalam satuan milimeter tergantung dari suruhan soal nanti. Ketinggian di suatu benda bisa di suatu tempat bisa dihitung dengan perubahan tekanan udara kemudian dibagi dengan 1 mm Hg dikali 10 meter. Nah, ini penjelasannya dari besaran itu. H ketinggian permukaan meter, delta P tekanan udara luar dikurangi dengan tekanan yang diketahui di dalam soal, delta P. Nah, ini tadi tekanan udara luar itu tekanan yang diukur oleh Torricelli tadi. Kemudian X ini adalah tekanan udara di suatu tempat. Berarti nanti kalau tekanan udara di suatu tempat diketahui, maka ketinggian tempat itu bisa ditentukan berapa tingginya dari permukaan laut. Mari kita lihat contohnya ini, penerapan tadi dari hasil penemuan atau penelitian Torricelli. Di suatu tempat, tekanan udaranya diukur menggunakan barometer raksa, alat pengukur tekanan udara. Jika angka yang ditunjukkan oleh barometer itu 72 cm Hg, hitunglah ketinggian tempat tersebut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tekanan udara di tempat itu diketahui, ya. Tekanan udara di tempat itu diketahui, maka ketinggian tempat itu bisa dihitung. Atau sebaliknya, tekanan udara di suatu tempat bisa dihitung jika ketinggian tempat itu dari permukaan laut diketahui. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Apa yang diketahui? Delta P atau perubahan tekanan yaitu tekanan udara luar atau tekanan udara normal hasil pengukuran oleh Torricelli itu dikurangi dengan tekanan udara di tempat tersebut yang sudah terbaca, tekanan udara di tempat tersebut yang terbaca oleh barometer. Nah, kalau kita kurangi tadi, kita sudah tahu bahwa tekanan udara normal hasil pengukuran Torricelli itu 76. Berarti 76 dikurangi dengan 72, hasilnya berapa? Ada 4 cm Hg, karena satuannya tadi ini sama-sama cm Hg. Nah, sekarang sudah diketahui perubahan tekanannya, sekarang tinggal masukkan nilainya. Maka ketinggian tempat itu bisa dihitung 4 cm Hg dibagi dengan 0,1 cm Hg
kali 10 meter. Sentimeter Hg-nya kita bisa coret tinggal satuan ini. 4 per 0,1 kali 10. Berapa? Ya, 4 cm per 0,1 dikali 10. Perhatikan, ini 4 per 0,1 itu 40. 40 kali 10 adalah 400 meter. Maka ketinggian tempat itu dari permukaan laut adalah 400 meter. Atau tinggi tempat itu adalah 400 meter dari permukaan laut. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang tekanan udara. Bagaimana hubungannya antara tekanan udara dengan ketinggian dari permukaan laut telah dibahas dengan jelas pada pembahasan kali ini. Bagaimana cara menentukan ketinggian suatu tempat jika tekanan udaranya diketahui, dan sebaliknya bagaimana cara menentukan tekanan udara suatu tempat jika ketinggiannya diketahui. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.